Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kawan-kawan menonton video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah K3 Akhlak yang diampu oleh Ibu Maria Munjiat, MPDI. Di sini saya akan membahas mengenai aifah dan muru'ah. Baiklah, langsung saja ke videonya. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kawan-kawan menonton video ini. Sebelum ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 9 yang akan membahas mengenai aifah dan muru'ah. Kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama adalah yaitu saya sendiri, Ifa Ainun Najiha, yang akan menjelaskan tentang aifah. Dan yang kedua adalah saya, Reza Nur Fadilah, yang akan membahas mengenai muru'ah. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai aifah oleh saudari Ifa Ainun Najiha, yang kemudian dilanjut oleh pembahasan yang kedua mengenai muru'ah oleh saya sendiri. Aifah secara bahasa berarti menahan atau menjaga. Sedangkan secara istilah, aifah adalah al-ifatu hiya sifatun lin nafsi takufuha 'anil muharramati wa radha'il syahawati. Aifah yaitu menahan diri dari segala hal yang diharamkan dan dari syahwat yang rendah. Aifah merupakan akhlak terpuji dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sifat ini perlu dilatih sejak dini sehingga memiliki kemampuan dan daya tahan untuk tidak menuruti semua hal karena akan membahayakan nantinya saat telah dewasa. Dari sifat ifah inilah akan muncul sifat-sifat terpuji lainnya seperti sabar, qanaah, santun, kemudian jujur, dan akhlak terpuji lainnya. Ifah ini salah satunya melahirkan rasa malu. Ketika sifat ifah sudah hilang dari dalam diri seseorang, maka akan membawa pengaruh negatif dalam diri seseorang tersebut. Dikhawatirkan akal sehatnya akan tertutup oleh nafsu syahwatnya. Ia sudah tidak mampu lagi itu membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang haram, mana yang halal, karena yang didahulukan itu nafsu syahwatnya gitu. Jadi jangan sampai sifat ifah itu hilang dari diri kita. Dengan memiliki sifat ifah, seseorang yang sudah dewasa ini bisa menahan diri dari dorongan syahwat, mengambil hak orang lain dan sebagainya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang diharamkan gitu. Oleh sebab itulah, ifah pada diri manusia merupakan sifat potensial yang harus dididik, ditanamkan, serta dilatih secara sungguh-sungguh dalam diri manusia, sehingga bisa menjadi benteng dalam menjaga kemuliaan eksistensi dirinya. Di dalam Al-Quran disebutkan lafaz istighfar, maksudnya adalah permintaan untuk menjaga diri dari sebab-sebab kerusakan, menjauhkan diri dari perbuatan zina dan fitnah wanita. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Quran surat An-Nur ayat 33 yang berbunyi waliyasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyallahu min fadlih, yang artinya, dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian diri sampai Allah menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Termasuk dalam ifah juga menahan diri dari meminta-minta kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Al-Baqarah ayat 273 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una sabran fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf
ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya orang yang tidak tahu menyangka mereka itu adalah orang-orang yang berkecukupan karena mereka ta'afuf. Adapun dari hadis riwayat terkait dengan sifat iffah, dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa orang-orang dari kalangan Ansor pernah meminta-minta kepada Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun dari mereka yang minta kepada Rasulullah, melainkan beliau berikan hingga habislah apa yang ada pada beliau. Rasulullah SAW pun bersabda kepada mereka, apa yang ada padaku dari kebaikan tidak ada yang aku simpan dari kalian. Sesungguhnya siapa yang menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan memelihara dan menjaganya. Dan siapa yang bersabar dari meminta-minta, maka Allah akan menjadikannya sabar. Dan siapa yang merasa cukup dengan Allah dari meminta kepada selainnya, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Tidaklah kalian diberi suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Nah, demikian tadi mengenai pengertian tentang iffah. Nah, sekarang kita membahas tentang keutamaan dari sifat iffah. Yang pertama yaitu menerima pahala yang besar di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 sampai 15 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembah. Nah, dalam Quran surat yang lain Al-Furqan ayat 75, mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Tuh, subhanallah ya, keutamaan dari sifat iffah ini. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang menjaga lisan dan antara kakinya akan masuk surga. Jadi lisan antara kaki dengan pusar, mungkin ya ini ya, kayaknya sih kurang, antara kaki dan pusar ya. Siapa yang menjaga lisan dan antara pusar dengan kakinya maka akan masuk surga. Itu lisan dan juga kemaluan. Orang yang bisa menjaga lisan dan juga kemaluannya maka akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Kemudian yang kedua, keutamaan dari sifat iffah adalah mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman besar di dunia. Dengan menahan diri dari mengikuti syahwat perut dan syahwat kemaluan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya dengan kenikmatan yang lebih lezat dan abadi daripada merasakan kenikmatan sesaat yang membahayakan dirinya sendiri. Ya kan, syahwat itu kan kenikmatan sesaat. Nah, barang siapa yang bisa menjaga syahwat, menjaga diri dari syahwat yang rendah, maka Allah akan gantikan itu dengan nikmat yang lebih lezat, nikmat yang abadi. Subhanallah. Yaitu berupa ketenangan hati, rasa bahagia, dan keluasan rezeki. Salafus salih berkata, demi Allah, lezatnya iffah itu lebih besar dari lezatnya dosa. Lezatnya iffah itu lebih besar dari lezatnya dosa. Kemudian yang ketiga keutamaannya adalah memberikan jalan keluar dari kesukaran dan kesulitan. Nah, jadi demikianlah pemaparan mengenai iffah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada saya sendiri tentunya, dan semoga kepada orang lain juga. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam KBBI, muru'ah artinya adalah kehormatan diri, harga diri, atau nama baik. Imam Mawardi dalam Adabud Dunya Waddin mendefinisikan muru'ah sebagai berikut. Muru'ah adalah menjaga tingkah laku hingga tetap berada pada keadaan yang paling utama, supaya tidak melahirkan keburukan secara sengaja
dan tidak berhak mendapatkan cacian. Sebagian hukama berkata, akal memerintahmu untuk hal yang lebih berguna, muru'ah memerintahmu untuk hal yang lebih indah. Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i berkata, muru'ah itu mempunyai 4 pilar, yaitu berakhlak baik, dermawan, rendah hati, dan tekun beribadah. Sunan Al-Baihaqi nomor 21333. Abdullah Al-Ansari Al-Harawi, seorang tokoh mazhab Hambali, mengatakan, orang dikatakan memiliki muru'ah apabila akalnya dapat mengendalikan syahwatnya. Dari itu, Al-Harawi menyimpulkan bahwa muru'ah ialah mengaplikasikan akhlak yang terpuji dan menjauhi akhlak yang tercela dan hina. Bertolak dari definisi terakhir ini, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa muru'ah berlaku pada perkataan, perbuatan, dan niat setiap orang. Orang yang memelihara perkataan, perbuatan, dan niatnya sehingga senantiasa berjalan sesuai dengan tuntunan agama disebut orang yang memiliki muru'ah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi muru'ah atas 3 tingkatan. Yang pertama, muru'ah terhadap diri sendiri, yaitu mempertahankan dan melaksanakan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang rendah dan tercela. Kendati pun hanya diketahui oleh diri sendiri, sehingga hal demikian menjadi milik pribadinya ketika bergaul dalam masyarakat. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk, yaitu senantiasa berakhlak luhur dan menjauhi akhlak tercela di tengah khalayak ramai, sanggup menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disenangi dan dapat memetik manfaat dari suatu keburukan yang timbul di tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga seseorang berupaya melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hakikat muru'ah ialah membenci ajakan syahwat dan ajakan emosi, tetapi memenuhi ajakan akal dan hati. Kemanusiaan, kepribadian, dan kehormatan terjadi karena mengingkari ajakan syahwat dan ajakan emosi. Sebagian salaf berkata, Allah menciptakan para malaikat yang mempunyai akal dan tidak mempunyai syahwat, menciptakan hewan yang tidak mempunyai akal dan mempunyai syahwat, dan menciptakan manusia yang di dalam dirinya ada akal dan juga ada syahwat. Siapa yang akalnya dapat mengalahkan syahwatnya, maka dia termasuk golongan malaikat. Dan siapa yang syahwat yang mengalahkan akalnya, maka dia termasuk golongan binatang. Muru'ah dalam praktik perilaku adalah menghindari hal-hal yang rendah dan hina, baik terkait dengan perkataan, perbuatan, maupun tingkah laku. Muru'ah lisan berupa perkataan yang manis, baik, lembut, dan yang dapat memudahkan untuk meraih hasil. Muru'ah tingkah laku ialah kelapangan dalam menghadapi orang yang dicintai dan juga yang dibenci. Muru'ah harta ialah ketepatan penggunaannya untuk hal-hal yang terpuji, baik dalam pandangan akal, tradisi, maupun syariat. Muru'ah kedudukan ialah menggunakan kedudukan itu untuk seseorang yang memerlukannya. Islam mengajarkan muru'ah kepada setiap pemeluknya, seperti yang tercermin pada Quran Surat Al-A'raf ayat 33, yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Demikian disampaikan juga di Quran Surat Ali Imran ayat 139, yang artinya adalah, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Di ayat lain disebutkan juga, tepatnya pada Quran Surat An-Naziat ayat 40-41, yang artinya adalah, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Adapun hadis Nabi yang menegaskan hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemuliaan seseorang ialah pada agamanya, dan muru'ah pada akalnya dan keluhuran akhlaknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Hakim, dan Al-Baihaqi.
Sikap muru'ah tidak terlepas dari penerapan pemeliharaan hak dan kewajiban, baik berupa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hukuk Allah, hak manusia, hukuk al-ibad, maupun hak bersama antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia atau hukuk al-mushtarakah. Memelihara hak-hak tersebut sesuai dengan posisinya merupakan kewajiban setiap muslim untuk menegakkan dimanapun ia berada. Al-Mawardi memandang bahwa sikap muru'ah merupakan perhiasan pribadi seorang muslim, menjadi bukti keutamaan budi dan tanda kemuliaannya. Tidak hanya itu, muru'ah merupakan alat pencegah paling ampuh bagi pribadi muslim agar tidak jatuh ke dalam kejahatan-kejahatan. Muru'ah adalah benteng yang mencegah kita dari jalan hidup yang hina, mencegah banyak kejahatan-kejahatan dan perbuatan-perbuatan tercela. Al-Mawardi melihat dua hal yang mendorong terlaksananya sikap muru'ah pada diri seseorang. Yang pertama, orang tersebut memiliki ketinggian cita-cita, dan yang kedua, orang tersebut memiliki kemuliaan jiwa. Sekalipun demikian, untuk terrealisasinya sikap muru'ah diperlukan 6 syarat. Di antaranya, 3 syarat internal atau fi nafsi yang terdapat di dalam jiwa seseorang tanpa memerlukan keterkaitan dengan orang lain, yaitu al-aifah, yakni memelihara diri dari hal-hal yang buruk dan hina, al-nazihah, yakni bersih diri, dan yang ketiga al-syanah, yakni menjaga diri dari sesuatu yang tercela. Dan 3 syarat eksternal lagi atau fi ghairihi yang berada di luar dari diri seseorang dalam keterkaitannya dengan orang lain. Di antaranya adalah al-muza'aroh, yakni suka membantu, al-muyasaroh, yakni suka mempermudah, dan yang keenam adalah al-ifdol, yakni mengutamakan orang lain. Dengan 3 syarat internal atau fi nafsi, seorang muslim akan sanggup mempertahankan diri dari hal-hal buruk yang dilarang agama, serta 3 hal syarat eksternal atau fi ghairihi, seorang muslim akan sanggup berbuat baik terhadap sesamanya. Baiklah kawan-kawan, itu tadi adalah pembahasan mengenai aifah dan muru'ah oleh kami kelompok 9. Jikalau ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan dan mohon koreksinya. Terakhir dari saya, mendekatlah kepada Allah seintim-intimnya, pelajarilah ilmu sedalam-dalamnya, dan bertualanglah seluas-luasnya. Kami dari kelompok 9 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.